Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita bahas sekarang mengenai Putri Aryani yang datang menemui Presiden Joko Widodo dan ada obrolan menarik di sini. Bahkan Presiden Jokowi juga memberikan uang dan juga bantuan untuk Putri Aryani kembali nanti ke Amerika untuk mengikuti tahapan semifinal America's Got Talent. Ada obrolan menarik di sini yang akan aku bahas, plus juga ada salah satu cerita waktu Putri diwawancara di sebuah TV ya, dari Trans TV kalau nggak salah, Trans 7, dan Putri mengatakan pengalamannya bagaimana ia didiskriminasi dan juga dikata-katai hal yang negatif selama dia proses menuju ke America's Got Talent. Padahal dia ini pada saat usia 8 tahun pun sudah memenangkan Indonesia's Got Talent, tetapi itu bukan jaminan walaupun dia sudah terkenal dalam tanda kutip yang tidak maksimal banget seperti sekarang ini, dia pun masih tetap loh mendapatkan perlakuan yang tidak wajar atau diskriminasi oleh sejumlah orang. Kita akan bahas di situ. Pertama adalah pada saat Putri Aryani datang dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, itu Putri menunjukkan ke Pak Jokowi adalah kayak potongan kuningan emas dari golden buzzer-nya. Namanya juga tunanetra ya, pasti akan lebih banyak dengan sentuhan. Jadi Putri menunjukkan ke Pak Jokowi, oh jadi ini golden buzzer-nya. Terus juga pada saat Pak Jokowi memberikan sangu, aku nggak tahu itu kayaknya cek deh ya, karena kan kalau nggak mungkin lah Pak Jokowi cuma ngasih 10 juta, 20 juta, nggak mungkin lah. Aku yakin banget pasti minimal adalah ratusan juta, karena untuk tiket pesawat aja ke Amerika, satu keluarga juga udah berapa kan ya. Jadi itu kan ada kayak amplop kecil sekali, itu kemungkinan besar adalah cuma cek doang, dan nanti itu bisa dicairkan. Kan nggak mungkin kalau 100 juta kan pasti bakal gede banget. Terus Pak Jokowi bilang bahwa pada saat ditanya sama wartawan, itu Putri mau minta apa sama Pak Jokowi gitu. Ada salah satu statement Pak Jokowi bilang bahwa, oh iya tadi saya sudah berikan tabungan untuk persiapan ke Amerika nanti gitu. Aku yakin ratusan juta rupiah. Terus Putri juga di saat ditanya mau minta apa, cuma minta adalah support terus Putri, berikan vote-nya, jadi biar bisa harumkan nama Indonesia di dunia. Dan pada saat ditanya juga sama wartawan, apakah Putri nanti akan diundang tampil di 17-an gitu Agustus, pada saat perayaan kemerdekaan nanti, Pak Jokowi mengatakan bahwa kita pada prinsipnya akan undang, tetapi kalau tidak mengganggu kegiatan Putri. Well, nggak tahu apakah diundang itu Putri akan tampil, ataukah cuma menjadi tamu, karena kan belum ada statement resmi mengatakan Putri akan tampil, tetapi hanya diundang. Kan diundang itu juga banyak undangan, mereka hanya menjadi peserta upacara, atau peserta yang datang saja, kan belum tentu mereka tampil. Nah, sekarang coba kita lihat dulu bagian pada saat Putri menceritakan bahwa walaupun dia sudah pernah menang Indonesia's Got Talent di usia 8 tahun, yang namanya hal-hal negatif masih terus terjadi sama dia. Ini statementnya dari tayangan Trans 7, teman-teman. Kayak di belakang, jangan deket-deket dia, pansos gitu. Ada. Terus gitu Putri mikir gini, emang kalau deket-deket sama Putri bisa terkenal langsung gitu kan? Kan itu ada perjuangannya, nggak bisa deket-deket langsung, jreng terkenal gitu. Nah, ini adalah istilah pansos ya. Aku juga heran ya, mungkin karena dengan era sekarang ini selalu dibilang itu pansos. Aku tuh gini ya, zaman dulu sebelum era-era pansos itu berubah makna, pansos itu dulu teman-teman ya, kalau kita itu zaman dulu tuh selebriti ya, atau selebgram yang awal-awal ya, kita selalu nempel terus sama selebgram atau selebriti tersebut, kemudian kita foto bareng, kita buat video bareng, kemudian kita minta di-tag, kita minta dipromosikan. Itu adalah definisi pansos pada saat dulu. Tetapi kalau sekarang, aku cuma ngebahas hal-hal yang sedang viral, dibilangnya pansos. Padahal dalam dunia media, itu adalah hal yang wajar. Apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat, itu adalah yang harus dibahas. Karena itu adalah kebutuhan masyarakat untuk mengetahui yang lebih dalam. Nah, kalau case-nya Putri tadi ini, aku juga heran pada saat ada sejumlah orang menjauhi dia, dikatakan nanti pansos, apakah Putri nanti akan pansos? Menurut aku, interpretasiku adalah mungkin ada sejumlah orang-orang terkenal di Indonesia yang tidak mau gitu ya deket-deket sama Putri, karena nanti Putri akan pansos ke dia. Ya, Putri bilang terlepas
perdebatan definisi pansos tersebut, kan kita juga bisa melihat ya banyak orang biasa yang deket sama orang populer, terkenal. Apakah otomatis mereka langsung jadi terkenal tanpa ada karya, tanpa ada sesuatu hal? Kan nggak juga. Jadi kenapa aku tuh juga kagum dengan Putri, tidak hanya dengan kemampuan bernyanyi, tetapi juga dengan kemampuan berpikirnya. Pansos itu ya boleh-boleh aja, tetapi kalau dia tidak punya karya, ya dia juga tidak akan mendapatkan atensi ataupun juga perhatian dari masyarakat. Mudah-mudahan kalian juga bisa ngerti nih pada saat Putri ngomong pansos itu seperti apa. Ya ini adalah definisi yang tepat menurut aku. Nggak juga seperti itu ya. Kan nggak mungkin. Ya ampun. Terus selain itu apa lagi yang paling menyakitkan? Kalau dulu tuh kayak apa ya istilahnya tuh didiskriminasi sering kayak istilahnya tuh Pandang sebelah mata karena kekurangan Putri. Iya karena tunanetra kan terus ini orang sombong banget gitu kayak nggak mau nyapa orang gitu. Putri bilang ini, ya kamu kalau ngangguk-ngangguk aja nggak kelihatan orang gelap dari sono. Iya, Putri juga sudah sangat dewasa ya. Menertawakan diri sendiri itu adalah level tertinggi dari kedewasaan seseorang, teman-teman. Dalam tanda kutip ya, bukan berarti kita mengejek ya. Ya, ada beberapa statement yang dikatakan Putri bahwa ya salah satunya adalah Putri dibilangnya sombong, gak mau menyapa. Ya gimana, memang dia dilahirkan dengan kondisi tunanetra, tidak bisa melihat ya orang-orang tersebut aja. Makanya aku bilang, kenapa ini menjadi momen yang sangat penting, karena di Indonesia itu knowledge mengenai kebutuhan khusus seperti ini masih gak banyak, teman-teman. Kan seperti aku bilang di video pertama, bahkan orang-orang di kampung itu kalau melihat ada orang yang kebutuhan khusus gitu, selalu teriak-teriak ngomongnya dengan lantang, amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi, katanya biar itu tidak menular ke kita. Ya bagi mereka biasa-biasa aja, tetapi coba kalau kita letakkan posisi kita terhadap orang tersebut atau keluarganya, itu kan sakit hati sekali, teman-teman. Nah, dalam wawancara ini pun juga Putri mengatakan, ada ibunya juga yang datang, bahwa perjuangannya Putri memang gak gampang sama sekali, tetapi dia tumbuh menjadi seorang gadis yang kuat. Salah satunya adalah dulu pada saat dia mengikuti lomba. Pokoknya tuh dia selalu salah aja di mata ya juri ataupun juga orang. Misalnya dikatakan bahasa Inggrisnya katanya nggak bagus, banyak pronunciation yang salah, banyak grammar yang salah, ini dan itu. Padahal pada saat kita melihat dia di America's Got Talent, kemampuan bahasa Inggrisnya itu udah luar biasa. Aku boleh bilang nyaris apapun yang dikatakan Putri dalam live show tersebut, itu tidak ada yang salah, baik itu secara grammar, ataupun juga secara pemilihan kata vocabulary, ataupun juga secara pronunciation. Bahkan menurut aku, pronunciation Putri itu jauh lebih baik dibandingkan aku, karena aku belajar bahasa Inggris itu kan di usia dewasa, sedangkan Putri belajar bahasa Inggris tuh dari kecil. Bahkan pada saat dia usia 8 tahun memenangkan Indonesia's Got Talent, dia juga menyanyikan lagu banyak bahasa Inggris juga, teman-teman. Kalau orang yang belajar bahasa Inggris tuh dari kecil, biasanya akan kemampuan pronunciation-nya itu bisa nyaris sempurna seperti native. Itu adalah bagian pertama mengenai bahasa Inggris. Kemudian juga mengenai kemampuan bernyanyinya. Putri beberapa kali mengikuti lomba dan dia sering falsetto gitu ya, menggunakan suara tinggi. Tetapi dikatakan bahwa itu bukan falsetto, tapi itu adalah suara fals gitu. Padahal kalau kita lihat waktu dia nyanyi Loneliness di America's Got Talent, itu kan dari nada rendah, nada sedang, tinggi, kemudian falsetto. Itu kan mulus banget ya, teman-teman. Dan pada saat dia mengikuti lomba-lomba di lokal, di daerah, itu dibilangnya bukanlah falsetto, tetapi adalah suara fals. Pokoknya gitu deh, kalau orang itu udah punya pola pikir yang sempit, kemudian juga nggak knowledgeable, dan juga ada isi hatinya nggak benar, itu orang tuh selalu salah aja di mata dia. Jadi itu pelajaran yang kita petik agar kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain apapun kondisinya. Nah, kembali lagi mengenai lagu Loneliness, menurut Pak Jokowi pada saat ditanya sama wartawan, waktu Bapak melihat Putri di America's Got Talent, apa yang Bapak rasakan? Pak Jokowi bilang gini, waktu nyanyi Loneliness, saya nggak kuat lihatnya dengan bercandaan. Nggak kuat itu artinya terharu, karena Putri sangat menjiwai sekali. Dan Pak Jokowi juga mengatakan bahwa kadang-kadang pemerintah itu tidak menguasai semuanya. Memang paling baik adalah dari diri sendiri untuk bekerja keras dan menampilkan diri seperti Putri. Jadi mungkin sebagian orang kan menilai Putri ini adalah Putri terlalu vokal ya, terlalu kesannya pede banget. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus kita luruskan. Putri kan selalu bilang waktu di America's Got Talent, kesannya kan ambi, kalau anak zaman sekarang ambisius gitu. Aku pengen jadi diva dunia, aku pengen seperti A, B, C, dan D. Bagi sebagian orang menilainya
itu kok sombong banget ya? Padahal itu sama sekali bukanlah cerminan dari sombong. Ini adalah budaya kultur kita di Indonesia. Kalau di luar negeri, negara-negara barat yang sudah maju, itu adalah hal yang biasa aja. Mengatakan apa yang mau kita tuju, itu adalah hal yang normal banget. Tapi kan di Indonesia, kesannya tuh ya, ini adalah salah satu budaya juga. Mudah-mudahan kita bisa ngerti bahwa yang dikatakan putri itu bukanlah kesombongan, tetapi adalah sebuah bentuk manifestasi pikiran dia yang disampaikan dalam ucapan, dan itu adalah target-target yang ingin dia sampai. Kan kita nggak bisa menutup mata. Aku yakin banget beberapa komentar tuh yang bilang ya, Putri ambisius banget, mau ini dan mau itu. Ya menurut aku itu salah, karena kalau untuk ngomongin sombong atau enggak, jujur manusia itu tidak bisa melihat dan menghakimi, karena itu kan urusan di hati kita, dan itu hanya Tuhan yang tahu. Sama juga lah kita berbuat baik ya, niatnya mau pamer, niatnya mau beneran ibadah, itu kan hanya urusan kita sama Tuhan. Ada yang berderma itu dengan ditunjukkan ke media massa, ada juga yang tidak ditunjukkan media massa, dan itu adalah hal yang wajar aja semuanya. Yang gak wajar adalah orang yang selalu nyinyir ya dengan berbagai macam pendapatnya gitu teman-teman. Terus saya yakin orang tua Putri juga bukan mengerjakan suatu hal yang enteng. Transportasi ke Amerika, akomodasi itu gak mudah menurut Pak Jokowi. Betul sekali, orang tua dari Putri ini memang harus kita apresiasi sekali. Ibunya juga mengatakan bahwa pada saat awal dia mengetahui kondisi Putri, dia adalah orang yang paling down sekali sebagai seorang ibu. Tetapi karena dia sudah memenangkan dengan perjuangan dengan diri sendiri dan keluarganya yang sangat suportif, akhirnya dia mensupport Putri 100%, bahkan dia rela meninggalkan pekerjaan dia di Riau untuk pindah ke Yogyakarta agar Putri bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Karena menurut ibunya, sekolah di Yogyakarta itu lebih cocok dengan Putri, karena kan dia sekolahnya juga sekolah musik, dan mungkin ada beberapa hal pertimbangan lainnya. Dan memang pada umumnya kalau untuk sekolah di Jogja, I'm so sorry I have to say, ya Pulau Jawa itu kan lebih develop ya dibandingkan daerah lainnya, which is ini sebuah PR nih buat pemerintah Indonesia, karena kan Indonesia bukan cuma di Pulau Jawa, begitu. Statement Putri yang dikatakan banyak sekali kata-kata baik, salah satunya adalah kutipannya, rubah insecure jadi bersyukur. Insecure itu artinya adalah rasa nggak percaya diri, rasa nggak nyaman, itu dirubah menjadi bersyukur. Tetap aja sih, namanya manusia mau sesempurna apapun, dia secantik atau seganteng apapun, tetap aja ada tuh rasa insecure. Apalagi untuk kita lah ya, masyarakat yang biasa, apalagi juga Putri dengan kondisi yang bisa dilihat oleh semua orang seperti itu, tapi dia ngerubah rasa insecure menjadi bersyukur. Mudah-mudahan contoh nyata ini bisa memberikan semangat dan juga motivasi buat anak-anak di Indonesia bahwa apapun mimpi kalian, apapun kendala kalian, jangan pernah menyerah. Atau kalian punya cita-cita, tetapi cita-cita kalian itu tidak bisa terwujud karena tinggi badannya nggak cukup atau matanya minus. Please, jangan pernah give up hanya karena satu keinginan cita-cita kalian tidak terwujud. Misalnya masalah pekerjaan. Banyak kok pekerjaan di luar sana yang tidak membutuhkan tinggi tertentu atau yang tidak membutuhkan mata yang harus sempurna. Jadi jangan pernah menutup diri sendiri kesempatan hanya karena pola pikir kita ngerasa kita nggak bisa mendapatkan satu hal, lantas dunia ini runtuh. Thank you very much untuk orang tua Putri yang sudah mendidik Putri menjadi orang yang sangat inspiratif seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.